Baik. Al-an nata'allam al-jumlah al-fi'liyah. Jadi kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang jumlah ismiyah, ya, bagaimana membentuk jumlah ismiyah, menulis kalimat dalam jumlah ismiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Ya. Jadi pertama kita belajar apa itu fi'il. Ini jumlah fi'liyah itu kan diambil dari kata fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, artinya fi'il itu berarti kata kerja yang terikat dengan waktu. Nah, dari kata kerja. Bisa masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Jadi kata kerja itu mesti terikat dengan waktu. Masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Nah, misal, ini contoh. Dhahaba. Ini berarti telah pergi. Ini masa lalu, ya, telah. Yadhabu. Nah, ini sedang pergi. Ini berarti masa sekarang. Sayadhabu, akan pergi. Nah, ini berarti masa depan. Nah, misal lagi darosa. Jadi ini fi'il, ya. Darosa, telah belajar. Kalau menunjukkan masa lalu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Ya. Yadrusu, sedang belajar. Nah, fi'il yang menunjukkan waktu sedang atau akan itu disebut dengan fi'il mudhari'. Ya, saya derusu. Ini ada tambahan sa. Sa itu artinya akan. Jadi saya derusu, dia akan belajar. Nah, ini adalah fi'il. Ya. Jadi fi'il itu apa? Kata kerja. Ciri-cirinya fi'il apa? Selain ciri-ciri isim. Kan sudah kita pelajari toh. Apa itu ciri-ciri isim? Di antaranya ada al, tanwin, ya, mudhof, nama, dan lain-lainnya. Sudah kita pelajari di alamatul ism, alamatul asma. Nah, berarti selain itu adalah fi'il kalau kita melihat dari kata-kata ini. Ya. Ini definisi fi'il. Paham ya? Nah, pembagian fi'il, fi'il itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Madhi pakai dot. Ya. Fi'lun madhi. Itu kata kerja yang menunjukkan kejadian atau pekerjaan di waktu lampau. Telah terjadi. Contoh tadi, dhahaba. Dhahaba Umar ilal madrasah. Ya, dhahaba. Berarti dhahaba Umar. Ini kita pakai fi'il madhi yang berarti Umar telah pergi ke madrasah. Ya, Umar telah pergi ke madrasah. Kataba, ini juga fi'il madhi. Jadi fi'il asli yang belum mendapatkan tambahan. Kataba Utsman ar-risalah. Utsman telah menulis surat. Nah, ini namanya fi'il madhi yang menunjukkan waktu yang lalu. Kemudian ada fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il madhi dalam bahasa Inggris apa? Past tense, ya. Past kan masa lalu, ya, yang lalu itu. Nah, ini. Kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Lah, yang menunjukkan waktu sekarang atau kerja di waktu, jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan saat ini atau untuk yang dilakukan di masa datang. Nah, intinya itu. Ini fi'il mudhari'. Nah, perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari' biasanya ditambahi dengan huruf mudhara'ah. Apa? Ya, alif, ta, dan nun. Jadi fi'il madhi mendapatkan tambahan ya, alif, ta, dan nun di awal, maksudnya sebelum fi'il madhi. Misal dhahaba tadi, ya, ditambah ya, jadi yadhabu. Nah, ini fi'il mudhari'. Berarti kalau dhahaba Umar ilal madrasah itu artinya telah pergi. Tapi kalau kita yadhabu Umar ilal madrasah berarti apa? Umar sedang, ya, pergi ke sekolah. Yaktubu. Nah, ini kataba, ya.
Kataba Utsman ar-risalah. Yaktubu Utsman ar-risalah. Utsman sedang menulis. Misal kita belajar, nata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Kita sedang belajar bahasa Arab. Berarti pakai fi'il mudhari. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Itu perintah. Ini dalam bahasa Inggris apa? Infinitif ya. Itu kata kerja yang digunakan untuk melakukan perintah. Nah, biasanya ini diambil dari fi'il mudhari. Jadi yadhabu. Nah, yadhabu. Huruf mudhari'ahnya dibuang, diganti alif. Idhab. Jadi huruf terakhirnya disukun. Idhab. Idhab ya Umar ilal madrasah. Pergi Umar. Pergilah Umar ke sekolah. Uktub ya Utsman ar-risalah. Nah ini. Jadi ini adalah fi'il amar. Jadi ada untuk perintah. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Pak, mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang fi'il amar ini izhab sama uktub, alifnya kenapa berbeda, Pak? Nah, ya, bagus sekali. Jadi lihat di fi'il mudhari'nya. Lihat di fi'il mudhari'. Hal yang pertama dilakukan adalah yadhabu, membuang huruf mudhari'ahnya. Ya, membuang huruf mudhari'ahnya. Jadi membuang huruf mudhari'ah dan mensukun huruf terakhir. Jadi adhab kan itu. Dan huruf mudhari'ah diganti dengan alif. Ya, alif. Nah, harokat alif ini tergantung dengan ain fi'il. Ya, huruf tengahnya ini harokat ain fi'il. Misal, kalau yadhabu, karena ain fi'ilnya fathah, jika ain fi'ilnya itu fathah atau kasroh, maka alif di sini dibaca kasroh. Idhab. Ya, idhab. Misal, yang fi'ilnya idhab. Kalau yang kasroh misal irmi ya, misal Roma yarmi, irmi pakai. Nah, tapi kalau huruf tengahnya berharokat doma, khusus doma, maka alif di sini ditulis dengan doma, diharokati dengan doma. Jadi uktub. Jadi patokannya itu di harokat huruf tengah atau disebut dengan ain fi'il. Itu penjelasan singkatnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ini yang sulasi mujarrad. Nah, nanti itu. Ya, intinya ini dulu. Ada fi'il madhi, mudhari' dan amar. Itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sampai di sini? Ya. Kalau ciri-ciri isim udah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita ciri-ciri fi'il yang membedakan fi'il dengan isim atau fi'il antara satu dengan fi'il yang lain. Pertama, fi'il atau kerja memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan isim. Nah, pertama untuk fi'il madhi. Pertama adanya taknis sakinah. Di taknya itu tak terbuka gini. Ingat, kalau taknya tertutup, misal maktabatun ya. Misal maktabah, maka itu malah isim ya. Misal maktabatun. Nah, taknya ini tak bundel atau tak tertutup itu. Nah, ini isim ya. Tetapi di dalam fi'il itu taknya adalah tanis. Taknis ya, taknya terbuka. Taknya terbuka. Nah, ini biasanya untuk fi'il yang mu'annas. Dhahabat, katabat, kharajat. Nah ini. Ini fi'il madhi satu. Kemudian mendapat tambahan atau awalan kode sebelum kata. Ya. Ada kod sebelum tarta. Jadi kalau
di fi'il madhi itu artinya telah, sungguh, ya, sungguh. Jadi qad dhahaba, telah, sungguh telah pergi. Qad kadzaba. Misal, aina Hening, ya, dhahabat, dia pergi. Tetapi kita meyakinkan lagi, aina Hening qad dhahabat, dia sudah pergi. Nah, ini qad. Nah, qad ini tanda berarti sesudah qad itu mesti fi'il. Nah, itu, ya. Ini yang kedua. Jadi untuk madhi itu ada tak taknis dan juga qad. Ya. Adapun untuk fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari bisa mendapat tambahan awalan huruf-huruf berikut. Sin. Ya, misal sin yang artinya akan. Yadhabu menjadi sayadhabu. Yaktubu menjadi sayaktubu. Nah, ini tidak mempengaruhi harokatnya. Harokat fi'il sesudahnya. Sayakhruju, dia akan keluar. Nata'allamu, kita akan belajar. Sa'arji'u, ya. Sa'ajtahidu, saya akan sungguh-sungguh. Misalnya ini sin. Atau saufa. Nah ini, saufa yadhabu. Ini juga akan, tapi akannya itu lebih agak lama gitu. Sa'adhabu ba'da hadha. Sa'adhabu ilal masjid ba'da dirosa. Saya akan pergi ke masjid sesudah dirosa. Sesudah belajar ini. Tapi misal, saufa adhabu ila Turki. Ya. Fi al-mustawa al-qadimah. Saya akan pergi ke Turki. Saufa adhabu ila Turki fil mustawa al-qadim. Semester depan. Nah, ini saufa. Ya. Bisa dibedakan ya. Bisa paham pembedaannya ya, perbedaannya ya. Sin sama saufa. Tapi itu sama-sama tanda bahwa sesudah sin atau saufa itu adalah fi'il mudhari. Kemudian ada amil jazm. Nah, amil jazm nanti kita akan belajar khusus ya tentang amil jazm. Nah, ini salah satunya adalah lam, ya. Lam yang artinya tidak atau belum. Misal lam yadhab, belum pergi. Lam yaktub, lam yakul. Misal ini artinya berarti sesudah lam ini adalah fi'il mudhari atau fi'il itu. Kemudian qad yang artinya jadi kalau qad sesudah sebelum fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang atau terkadang. Tapi kalau qad sebelum fi'il madhi itu artinya sungguh, ya. Misal qad yadhhab. Qad yadhhab ila suq ba'da duhur. Qad yadhhab ila al-madrasah. Misal ini qad yaktub, qad yakhruj. Jadi ini artinya terkadang. Qad yansa, dia itu kayak terkadang lupa. Nah ini ya. Adapun ciri fi'il amr yaitu bisa dilihat dari maknanya. Misal idhab ya, artinya perintah. Ya. Pergi. Ya. Ada tanda perginya seperti itu. Ya. Jadi ini ciri-ciri fi'il. Jadi kita sudah membahas tentang definisi, kemudian juga ciri-ciri fi'il, pembagian fi'il, definisi, pembagian dan juga ciri-ciri fi'il. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, ini sama seperti ketika kita belajar tentang domir, ya, belajar tentang domir. Ini wazan, ini af'al madhi. Ini memang agak sebelum kita masuk jumlah fi'liyah itu masuk ke fi'il dulu ini. Jadi misal nanti ini silakan teman-teman ditulis, ya, dikerjakan dan dimasukkan ke GC aja. Misal huwa, ini kan domir ya. Huwa, huma, humiya, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Lah, ini nanti teman-teman hafalkan biar memudahkan untuk mengetahui fi'il madhi. Nah, ini wazannya itu fa'ala. Jadi kalau fa'ala ke bawah ini namanya lugawi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi kalau huwa, fa'ala. Huma, fa'ala, tambah alif. Ini menunjukkan dua orang. Ya. Hum,
fa'alu. Ya. Berarti kalau kataba, hum katabu. Jadi mereka mengerjakan, mereka menulis berarti pakai tambahan wawu dan alif ini. Ada wawunya, alifnya. Ya. Hiya fa'alat. Nah ini, ya. Hiya katabat. Hiya dakhalat, misal. Huma fa'alata. Ya, jadi kalau untuk yang hiya berarti hiya huma ini fa'alata, ya. Berarti kataba mereka berdua menulis, perempuan ya. Kataba ta. Nah, hunna mereka mahasiswi misal fa'alna. Nah ini fa'alata fa'alna hunna fa'alna. Ya. Anta fa'alta. Ya. Hal sholaita, hal hafidta, apakah kamu sudah sholat? Hal sholaita subah, hal hafidta al-Quran, kam hafidta. Ya. Fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Ya. Anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu. Ya. Kalau kataba menjadi katabtu. Ya. Kalau ta'allama menjadi ta'allamtu. Ya. Nahnu fa'alna. Katabna, dakhalna. Ya. Ini ta'allamna. Ini ya. Jadi intinya ini nanti dihafalkan. Jadi fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna, pendek. Ini nanya pendek. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ya ini. Ya. Coba semua. Ya, coba semua ini. Tirukan dan saya akan baca dan teman-teman tirukan. Ya, dibuka audionya itu ya. Ada error, silakan dibuka. Ya. Dimulai saya. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah ini nanti diisi ya, nanti diisi. Mungkin saya memang agak cepat ini ya, karena saya ada tamu yang mau berkunjung ke Milah untuk jurnal ya. Nah, ini fi'il madhi ya. Jadi fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna itu. Nah, ini sama katabu katabata katabna katabtuma katabtum ka'altabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Nah, ini yang lain-lain seperti itu. Nah, adapun fi'il madhi, fi'il mudhari sama ya. Tapi yaf'ulu. Nah, misalnya yaf'ulu. Jadi intinya kalau teman-teman hafal tadi di wazan yang tadi, insya Allah mau fi'ilnya bermacam-macam itu mesti bisa. Nah, kalau mudhari yaf'ulu, yaf'ulani. Jadi huma yaf'ulani, hum yaf'uluna. Iya. Nah ini, hiya taf'ulu. Ya. Hiya taf'ulu taf'ulani, hunna yaf'ulna. Ya. Anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna. Anti taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Ya. Nah, coba saya baca kemudian teman-teman tirukan. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna.
Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Ya, saya minta teman-teman yang madhi dan mudhari ini dihafalkan dan nanti ini ditulis ya. Tulis. Adapun untuk yang fi'il amr ya fi'il amr ini hanya untuk yang mukhotob ya, mukhotob ya. Lihat yang mukhotob saja. Jadi tidak bisa yang goib ya, ataupun goibah. Jadi mukhotob itu anta antuma ya. Misal anta yaf'ulu uf'ul uf'ul uf'ula uf'ulu. Nah, ini diambilkan dari fi'il mudhari ya. Uf'ul uf antuma uf'ula. Kerjakan kalian berdua ya. Kalau kalian uf'ulani, aslinya uf'ulani tapi nonnya dibuang ya. Kalau yang satu yang mufrad itu dengan sukun ya, huruf terakhir di sukun. Tapi kalau uf'ulani ini musanna, untuk antuma ini dengan membuang nun. Uf'ulu. Nah, ini juga membuang nun ya. Uf'ulina aslinya, yaf'ulina anti taf'ulina. Dengan membuang nun. Uf'uli. Gitu. Iqra'i. Gitu. Iqra'i, tafadhol iqra'i. Tafadholi iqra'i. Antunna uf'ulna. Uf'ulna. Ini pendek, nanya pendek. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi ini perubahan fi'il dari mufrad ke musanna atau jamak ya di dalam fi'il ya. Itu. Ya insya Allah kalau teman-teman hafal ini, yang lain insya Allah gampang. Jadi hafalkan. Saya mintanya itu dihafalkan. Jadi kalau teman-teman mau bisa, memang ini harus dihafalkan. Cuma ini satu aja dulu ya. Nah, adapun jumlah fi'liyah, ya, saya terangkan. Jumlah yang tersusun dari fi'il, kata kerja dan fa'il. Jadi kalau kemarin jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan apa? Khobar. Nah, ini kalau fi'liyah itu adalah fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Nah, fi'il itu ada yang lazim dan ada yang muta'adi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il yang tidak membutuhkan objek, cukup subjek predikat atau predikat subjek. Adapun muta'adi itu fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul. Nah, contohnya gini. Nah, fi'il lazim. Nah, ini yang fi'il lazim dulu. Misal dhahaba Muhammadun ilal masjid. Istaiqadha Umar indal fajri. Tajlisu Fatimah alal kursi. Jadi kata-kata dhahaba itu fi'il, dhahaba, tetapi tidak membutuhkan objek. Objek itu ya objek. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Ya. Dhahaba Muhammad. Muhammad pergi ke masjid. Ini kan nggak ada objeknya. Istaiqadha, bangun. Ya. Ya. Tapi kalau membangunkan, ya, itu berarti kan membutuhkan objek. Misal, aiqadha Umar akhahu. Jadi Umar membangunkan saudaranya, maka saudaranya adalah objek. Nah, beda dengan qara'a Yasir. Qara'a membaca. Jadi fi'il yang tidak memiliki objek, tidak membutuhkan objek, ini disebut dengan fi'il lazim. Tapi kalau ada objeknya, misal qara'a Yasir, Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'ana Al-Karima. Ini namanya fi'il muta'addi. Nah, ini ada fi'il, kemudian ada subjek atau fa'il,
dan maf'ul. Yarkabu Ahmad as-sayyarah. Ahmad naik mobil. Aktubu al-wajibat fil bait. Saya mengerjakan wajibat. Wajibat itu apa? PR di rumah. Nah, fi'il yang membutuhkan objek itu disebut dengan fi'il muta'addi. Ada lazim, ada muta'addi. Nah, ini nanti silakan nanti di kerjakan dulu ini. Baik. Apa itu jumlah fi'liyah? Balik lagi ke sini ya. Maaf. Ini fi'il jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini contohnya di sini sekalian ya. Jadi misal Dhahaba Muhammadun. Jadi Dhahaba Muhammadun. Berarti jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Dhahaba. Nah, ini fi'il ya. Muhammadun. Siapa yang pergi? Muhammad. Nah, inilah yang disebut dengan fa'il. Ya, ini yang disebut dengan fa'il, pelakunya. Ya. Dhahaba Muhammadun ilal masjid. Contoh yang kedua, jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Istaiqadha Umar indal fajri. Mana fi'ilnya? Istaiqadha. Nah, bangun. Siapa yang bangun? Umar. Umar ini adalah fa'il. Nah, ini fa'il. Maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il dan sesudah fi'il itu ada fa'il. Jadi fa'il itu mesti terletak sesudah fi'il. Sama di sini. Qara'a Yasir Al-Qur'an Al-Karim. Nah, qara'a ini isim atau fi'il? Qara'a fi'il. Nah, qara'a fi'il. Karena jumlah ini diawali dengan fi'il, maka bisa dipastikan ini jumlah fi'liyah. Nah, ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Yasir. Nah, inilah yang disebut dengan fa'il. Ya. Fa'il. Al-Qur'an Al-Karim, membaca Quran Karim. Apa yang dibaca? Nah, inilah yang nanti disebut dengan maf'ul bih. Nanti kita pelajari. Nah, di sini ada kayaknya. Nanti di Mustawasid juga ada. Jadi ini maf'ul bih. Misal yarkabu Ahmad as-sayyarah. Mana fi'ilnya? Yarkabu. Nah, siapa yang naik? Fa'ilnya berarti Ahmad. Nah, as-sayyarah ini maf'ulnya. Nah, jumlah fi'liyah berarti jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan biasanya terdiri dari fi'il atau fa'il. Ya. Fi'il dan fa'il. Ya. Nah, menjadikan jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah, ya, menjadikan jumlah ismiyah itu tinggal dibalik aja. Jadi qara'a Yasir Al-Qur'an Al-Karim. Kalau diterjemahkan gimana? Gimana Retno? Kalau diterjemahkan? Yasir membaca Al-Qur'an. Nah, Yasir membaca Al-Qur'an Kalim atau membaca Yasir Al-Qur'an Kalim. Ya, yang tepat ya sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Yasir membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini jadi kalau kita misal tulis Yasir qara'a Al-Qur'an. Yasir qara'a Al-Qur'an. Nah, maka ini Yasir ini isim atau fi'il? Isim. Nah, maka ini menjadi mubtada, sedangkan khobarnya adalah qara'a. Nah, maka kalau kita balik qara'a Yasir Al-Qur'an Karim menjadi Yasir qara'a Al-Qur'an Karim, maka ini menjadi jumlah ismiyah.
Jumlah ismiyah. Nah, mana yang benar? Qara'a Yasir Al-Qur'an Karim atau Yasir Qara'a Al-Qur'an Karim? Qara'a Yasir Al-Qur'anul Karim. Mana yang benar? Hanya benar. Lah, semuanya Sesuai benar. apa yang diminta. Nah, semuanya benar. Hanya saja ketika kita menerjemahkan ya jumlah ini kita ya menerjemahkannya Yasir membaca Al-Qur'an Al-Karim. Tapi kalau Yasir membaca Al-Qur'an Al-Karim kita terjemahkan dalam bahasa Arab, bisa kita gunakan jumlah fi'liyah, berarti qara'a Yasir Al-Qur'an Al-Karim, atau juga bisa kita gunakan jumlah ismiyah, Yasir qara'a Al-Qur'an Al-Karim. Ya, gampang kan? Insyaallah. Udah berarti kalau teman-teman sudah bisa isim, sudah bisa fi'il, sudah bisa mengenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sebenarnya sudah bisa bahasa Arab. Ya, selanjutnya belajar sendiri gitu ya. Nah, intinya nanti silakan nanti ini dikerjakan ya, membuat jumlah fi'liyah dari kata-kata berikut ini. Ini yaqra'u, yusolli dan lainnya. Ya. Kalau yang lazim tulis saja lazim, yang mutaaddi tulis saja mutaaddi. Dan tadribat yang ada di sini, yang kosong-kosong itu nanti dilengkapi. Baik, sampai sini mungkin ada yang bertanya. Afwan,